Bukan karena saya mengerti tentang Gus Dur, tapi karena saya cinta kepada beliau. Sebab kalau saya berbicara tentang beliau, apalagi merumuskan tentang beliau, mana mungkin sebutir embun bisa bicara tentang luasnya samudra. Bagaimana selembar daun bisa bicara tentang luasnya hutan-hutan? Mustahil. Jadi kalau saya datang ke sini karena cinta, dan saya adalah seorang pengagum Gus Dur, dan Gus Dur banyak memberikan inspirasi bagi kepenulisan saya. Saya datang pas 1000 km dari Jakarta, yaitu di sebuah desa kecil namanya Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb. Orang di kampung saya bisa makan pagi dengan nasi urap 1.000 rupiah. Atau kalau anak kecil bisa 750. Makan siang bisa dengan rujak lontong 1.500 atau 2.000 rupiah. Makan malam pun demikian. Jadi orang di kampung saya bisa hidup dengan paling sedikit dengan 6.000 rupiah satu hari. Setelah saya renungkan, uang 6.000 rupiah itu kalau di Surabaya, Jakarta, Surabaya, dan Bandung itu hanya untuk kencing 3 kali di terminal. Tapi masyarakat seperti inilah yang sangat dicintai oleh Gus Dur. Gus Dur datang sampai ke Sumeneb, ke pedesaan Sumeneb, karena Gus Dur mencintai para kaum tani, Gus Dur mencintai para nelayan. Jadi sebenarnya dalam pandangan saya, orang-orang yang bekerja untuk bangsa itu menurut rumusan Gus Dur adalah pahlawan. Para petani kita, bapak-bapak petani kita yang menanam padi setiap hari, belikatnya terbakar matahari, kemudian setelah musim panen berasnya dikirim ke kota, dikirim ke berbagai tempat di tanah air. Sebenarnya para petani itu dalam rumusan Gus Dur adalah pahlawan yang berjasa kepada bangsa dan tanah air. Para nelayan yang bertarung di malam hari seperti sekarang ini melawan badai dan gelombang yang berdeburan di tengah laut untuk membawa ikan, dan kemudian keesokan harinya dia pulang mempersembahkan ikan kepada bangsa, maka hakikatnya mereka adalah pahlawan. Jadi menurut Gus Dur, yang disebut pahlawan itu selain pahlawan yang ditanamkan jasadnya di Taman Pahlawan, mereka adalah pahlawan-pahlawan yang gugur mendahului kita. Tapi ada lagi menurut Gus Dur pahlawan-pahlawan pembangunan, para petani, para nelayan yang sebenarnya berjuang untuk kemakmuran bangsa dan tanah air. Jadi dalam ajaran Gus Dur, kalau kita datang ke desa-desa di mana dikuburkan para petani, ada kuburan para petani, maka kita mengucapkan Al-Fatihah sebagai tanda cinta kita atas jasa-jasa mereka. Dan dengan demikian berarti kita telah ziarah Taman Pahlawan yang ada di desa-desa. Kalau kita ke tepi-tepi pantai dan menemukan kuburan para nelayan, dan kita berdoa di situ kepada para nelayan yang telah ditanam mendahului kita, maka sebenarnya kita ziarah Taman Pahlawan. Itulah indahnya hatinya Gus Dur, ya. Bersihnya hatinya Gus Dur. Jadi walaupun Gus Dur itu orang Jawa, campuran, ada Maduranya sedikit, ada Tionghoanya, ada Arabnya, tapi Gus Dur bisa dipertautkan dengan Bugis. Sebab filosofi yang seperti dimiliki oleh Gus Dur itu saya temukan di tanah Bugis,
dalam sebuah kitab judulnya Budi Istihara. Kakek kita di Bugis itu mengatakan akinina wapatujuko memadekeng kalawengati. Berpikirlah kamu dengan hati yang jernih, maka kemuliaan dan kebaikan akan menyelimuti hatimu. Itu yang disebut oleh orang Bugis atimacinong, hati yang bersih, hati yang cemerlang. Jadi dalam hati yang cemerlang, yang menurut kata orang Muna itu dikatakan oleh orang Mona lalu mokaseno, hati yang indah, atau menurut orang Kendari piambo, miano piambo adalah hati yang indah, hati yang bersih. Rumusannya, ketika seseorang mempunyai hati yang bersih, tak punya waktu untuk marah, seperti yang diucapkan, ditestimonikan oleh Mas Priyo tadi. Tidak punya rasa marah walaupun rotinya diambil. Jadi inilah pentingnya hati yang bersih. Ketika orang punya hati yang bersih, tidak punya waktu untuk berkelahi, tidak punya waktu untuk menjelek-jelekkan orang lain, tidak punya waktu untuk bertengkar, tidak punya waktu untuk dendam. Dan itu dibuktikan walaupun Gus Dur itu diturunkan secara paksa, Gus Dur tidak pernah marah, tidak pernah dendam kepada orang-orang yang menurunkannya. Itu gambaran tentang pentingnya atimacinong atau hati yang bersih. Di dalam hati yang bersih itu, orang bisa melihat tanah airnya itu sebagai sesuatu yang indah. Ada cerita menarik sebenarnya, bahwa pada tahun 1960-an ada tamu ke Indonesia. Beliau itu rektor Universitas Al-Azhar Mesir. Kita tahu yang namanya Mesir itu 65% terdiri dari gurun Sahara. Kalau ada kesuburan di tepian Sungai Nil, rektor Al-Azhar ini yang bernama Profesor Dr. Syekh Mahmud Saltut datang ke Indonesia. Beliau melihat, menyaksikan keindahan Indonesia yang lain dengan negerinya. Apa yang beliau saksikan di Indonesia? Profesor Mahmud Saltut melihat gunung biru berselendang awan, hamparan padi menguning keemasan, laksana permadani, dan di atasnya burung-burung kecil menyanyikan keagungan Tuhan. Di tepi pantai buih-buih putih berkejaran menciumi bibir pantai, dan di pantai-pantai yang lain daun-daun nyiur melambai-lambai mengucapkan selamat datang kepada para pahlawan nelayan yang membawa ikan dari laut. Apa kata Syekh Mahmud Saltut? Walaupun Syekh Mahmud Saltut itu laisa minas suara, beliau bukan penyair, tapi beliau Profesor Saltut bisa mengucapkan kalimat rumusan yang sangat indah tentang Indonesia, tidak kalah dari W.S. Rendra dan Khairil Anwar. Apa kata Profesor Mahmud Saltut? Beliau mengatakan Indonesia qit'atun minal jannah nuqilat ilal ardh. Indonesia adalah serpihan potongan surga yang diturunkan oleh Allah di bumi. Baru 10 tahun sesudah itu ada penyanyi di Indonesia, entah mendengar atau tidak, tapi 10 tahun sesudah itu ada penyanyi Indonesia yang mengatakan orang bilang tanah kita tanah surga, orang yang bilang, bukan kita sendiri. Jadi inilah betapa kita ini membutuhkan hati yang jernih agar kita di dalam memandang tanah air ini tidak kedahuluan orang lain. Kita perlu hati yang jernih untuk bisa lebih mencintai Indonesia. Jadi kalau saya merumuskan pikiran-pikiran cinta tanah airnya Gus Dur kepada
bangsa dan tanah air, mungkin bisa dimulai ya dulu bagaimana Gus Dur itu mencintai Ibu Sinta, dan sampai beliau itu wafat, beliau cukup dengan Ibu Sinta saja. Karena apa? Kira-kira kalau saya membuat puisi, karena Gus Dur jarang membuat puisi dan tidak tahu, kira-kira puisinya Gus Dur ini untuk Bu Sinta begini bunyinya. Adinda, kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu, Adinda, selalu mekar dalam hatiku, jangan larang aku akan selalu tetap setia dan rindu padamu. Yang lain boleh mencontoh Gus Dur. Dan saya sangat dalam hal ini ya sangat bertauladan kepada beliau. Nah, ini cinta keluarga. Kalau cinta tanah airnya, saya beberapa kali, baik ketika beliau itu sebelum jadi presiden maupun sesudah jadi presiden, karena pernah Gus Dur itu dengan Ibu Nuriyah, ketika Gus Dur menjadi presiden, pernah Gus Dur itu membuka pameran lukisan saya dengan